Banjir yang melanda Kabupaten Pandeglang, Banten menelan korban jiwa. Seorang warga hilang terseret arus banjir ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Di Kalimantan Tengah, banjir juga merendam 15 kelurahan di kota Palangkaraya. Banjir terjadi akibat luapan sungai Kahayan setelah kota tersebut diguyur hujan selama sepekan. Banjir yang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten sejak Senin menelan korban jiwa. Pada Selasa, proses pencarian oleh tim SAR gabungan terus dilakukan dengan menyisir area sungai dan permukiman, di mana korban terakhir dilaporkan hilang terbawa arus deras banjir. Tim SAR akhirnya menemukan jasad korban bernama Tony dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jadi kronologis menurut saksi mata, sehabis dia mencuci motor, kemudian dia itu berenang ke sungai. Nah, kebetulan sungai waktu itu sedang arus deras dan agak meluap, sehingga dinyatakan hilang. Jasad Tony ditemukan sejauh 200 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Sesudah ditemukan, jasad Tony langsung dipulangkan ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Curah hujan tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir juga memicu banjir di kota Palangkaraya pada Selasa pagi. Banjir dengan ketinggian hingga 80 cm merendam ratusan rumah di 15 kelurahan dan fasilitas umum di ibu kota Kalimantan Tengah ini. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Kahayan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 400 lebih rumah dan 10.800 lebih jiwa terkena dampak banjir. Kelurahan Palangka menjadi wilayah terparah. Meski rumahnya dikepung banjir, warga tetap enggan mengungsi lantaran khawatir terjadi pencurian. Warga korban banjir saat ini mengharapkan bantuan berupa pembangunan posko dan perahu karet untuk beraktivitas. Adapun Pemkot Palangkaraya telah menetapkan status siaga darurat banjir hingga 31 Desember mendatang. Perumahan Villa Patumbak Permai di Desa Patumbak Kampung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, jadi kawasan terparah yang terkena dampak bencana banjir yang terjadi pada 27 November lalu. Banjir setinggi 1 hingga 3 meter menyebabkan sekitar 2.000 lebih warga masih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Hingga Senin, yakni 7 hari pasca bencana banjir, 350 rumah warga yang dihuni 500 keluarga masih dipenuhi lumpur, baik di dalam rumah dan badan jalan. Warga masih membersihkan rumah mereka. Sebagian besar barang dan perabotan rumah tangga mereka rusak dan terpaksa dibuang karena tidak dapat digunakan lagi. Barang boleh dibilang ya habis semua lah. Habis semua yang nggak bisa selamatkan, nggak ada yang bisa selamatkan. Semuanya hanyut. Kereta, semua tenggelam. Orang setinggi pintu lah, kira-kira lebih kurang 2 meter. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus membantu warga dengan mengerahkan peralatan berat dan truk untuk mengangkut sampah dan bersihkan lumpur. Mereka juga berharap Badan Wilayah Sungai segera membangun tanggul dan beteng sungai, sekaligus membersihkan sedimen sungai. Tim Liputan CNN Indonesia. Pelabuhan Merak, Banten ditutup sementara akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Cuaca ekstrim di kawasan Pelabuhan Merak terjadi sejak Selasa pagi. Kerasnya hempasan gelombang ke dermaga membuat kendaraan sulit untuk masuk dan keluar kapal. Menghindari kejadian yang tidak diinginkan, aktivitas penyeberangan dan laut ditutup sementara. Akibatnya ratusan kendaraan roda 4, bus dan truk ekspedisi tertahan. Tidak hanya di dalam kantong parkir pelabuhan, antrean kendaraan juga mengular hingga keluar akses menuju Pelabuhan Merak, mulai dari jalur Cikuasa atas, Cikuasa bawah, dan sampai di pintu keluar gerbang tol Merak. Gini ya Pak, kita kalau musuh alam itu udah nggak bisa berkutik Pak. Ya biasanya kita tunggulah macet-macetan sama-sama kan. Ini sudah berapa lama pelannya? Udah dari tadi subuh Pak. Subuh nyampe sekarang belum berangkat. Ini dari mana Bang? Dari Magelang saya. Magelang menuju ke mana? Ke Padang. Menuju Padang. Bawa barang apa Bang? Bawa paket.
Sementara itu, layanan penyeberangan Merak Bekahuni kembali beroperasi normal pada Selasa sore, usai sempat ditutup akibat cuaca ekstrim. PT ASDP Indonesia Ferry menyatakan sistem buka tutup dermaga tidak lagi diberlakukan dan operasional kapal berjalan sesuai jadwal. Dikutip dari cnnindonesia.com, Corporate Secretary ASDP Selvi Arifin mengungkapkan mereka terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan keselamatan operasional penyeberangan. Namun penyekatan kendaraan masih diterapkan di jalur Cikuasa Atas untuk mengatur kelancaran arus menuju pelabuhan. Selain itu, ASDP juga memberlakukan perpanjangan masa kadaluarsa tiket feri selama 24 jam sehingga pengguna jasa yang telah membeli tiket dengan jadwal hari ini tetap terlayani.